Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena malam hari ini kita sama-sama kembali boleh mendengarkan firman Tuhan melalui program Bible and Bed. Sebelum kita beristirahat, sebelum kita naik ke pembaringan untuk kita beristirahat, ya kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kembali saya selalu sampaikan bahwa firman Tuhan berkuasa membersihkan hidup kita, saudara. Dengan kata lain, apa yang ditabur oleh dunia di sepanjang hari ini, apa yang ditabur dengan perkataan, dengan pikiran, dengan kekhawatiran, dengan tekanan hidup, itu kita mau bersihkan dengan firman Tuhan, ya. Sehingga sebelum kita beristirahat, tenanglah hati kita, bangun pagi juga segar karena kita mau serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Karena itu melalui program Bible and Bed ini, saya kembali mengajak setiap kita umat Tuhan sebelum beristirahat, sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak, terima kasih buat sepanjang hari ini. Kami mengucap syukur karena kasih karunia, karena anugerah, karena pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Saat yang indah ini juga kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Tuntun setiap kami sehingga kami mengerti akan kebenaran yang memerdekakan kami. Bersabdalah atas kami ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Yang tugas yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya untuk apa? Untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, saudara. Ya, saudara dan saya ini ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara dan saya kita dipakai Tuhan untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, untuk mengingatkan bahwa ada anugerah, ada kasih karunia, ada pertolongan Tuhan buat banyak orang. Sehingga akhirnya tugas yang saudara dan saya emban itu adalah menguatkan orang-orang yang lemah. Karena dunia di mana saudara dan saya hidup ini kan dunia yang gak baik-baik saja nih. Ada goncangan demi goncangan. Dan ada juga yang anak-anak Tuhan akhirnya ikut tergoncang gitu. Nah, saudara dan saya yang kuat wajib menanggung mereka yang lemah. Makanya dalam Roma 15, dalam Roma pasal 15 ayat yang pertama bilang begini. Kita yang kuat. Lihat. Jadi hal ini ya berlaku cuman buat orang-orang yang kuat gitu ya saudara ya. Jadi kita yang kuat, firman Tuhan bilang wajib, sama-sama bilang sama saya wajib. Hukumnya tuh wajib. Wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Jadi kalau orang yang sudah percaya Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia mau gak mau, siap gak siap, suka gak suka, terima gak terima, harus dipakai Tuhan untuk menguatkan yang lemah. Siapapun kita. Jadi kita gak bisa lagi suka-suka hidup kita, saudara. Kalau kita suka-suka hidup kita, namanya kita bukan milik Kristus. Yang namanya milik Kristus ya suka-sukanya Tuhan Yesus dong. Iya kan? Karena kita milik Tuhan Yesus. Kalau kita milik Tuhan Yesus berarti suka-sukanya Tuhan Yesus. Kalau kita bilang kita milik Tuhan Yesus tapi suka-sukanya suka-suka kita, itu namanya bukan milik Tuhan Yesus, masih milik ego kita, masih milik diri kita sendiri. Nah, hari ini kita diingatkan nih, malam ini sebelum beristirahat, yuk kita terus memperbaiki diri ya, memperbaiki diri, terus selalu memperlengkapi diri untuk menyadari bahwa Tuhan mau saudara dan saya, kita yang sudah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dipakai oleh Dia. Dengan cara apa? Menguatkan yang lemah, menghibur yang takut, meneguhkan yang bimbang. Itu bagian saudara dan saya. Mungkin sebagian kita berkata, tapi pendeta saya kan juga masih punya masalah. Ya memang, setiap kita yang hidup di kolong langit ini, di bawah kolong langit ini pasti punya masalah. Nggak ada yang nggak punya masalah, saudara. Tapi kalau kita tunggu masalah kita selesai baru kita mau dipakai Tuhan, nggak akan pernah sempat kita dipakai Tuhan. Karena ketika kita masalah selesai, kita udah terangkat surga. Iya, karena selama kita masih hidup kita akan punya masalah. Kita akan punya pergumulan. Kita akan punya badai hidup. Nah, kalau kita hanya fokus kepada masalah pergumulan badai hidup kita sendiri, kita nggak akan pernah dipakai oleh Tuhan. Karena kita hanya fokus buat diri kita sendiri. Gitu loh. Sedangkan yang Tuhan mau, kita yang kuat wajib menanggung yang lemah. Lalu bagaimana yang lemah? Yang lemah ketika kita kuatkan dia kuat, dia pun harus menguatkan orang lain. Nah, yang orang yang dikuatkan oleh orang lemah tadi ini akan dikuatkan juga, dia akan menjadi kuat juga, akan menguatkan orang lain. Itu tetap terus rangkaian gitu loh saudara.
Sehingga akhirnya komunitas itu perlu, komunitas itu terjaga. Ya. 2 Korintus pasal yang pertama, ayat 3 dan ayat 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami. Lihat, Paulus menyadari bahwa hiburannya, kekuatannya itu berasal dari Allah, sumbernya gitu loh. Yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, dalam segala kesusahan, dalam segala masalah. Itu dihiburkan Rasul Paulus. Dampaknya apa saudara? Lihat, sehingga kami sanggup menghibur mereka. Jadi kita dikuatkan, kita dihibur oleh Tuhan, maka kita yang sudah dikuatkan, kita yang sudah dihibur ini kembali menguatkan dan menghibur orang lain yang berada dalam berbagai macam penderitaan dan dengan penghiburan yang kita terima atau kami terima sendiri dari Allah. Ini yang Tuhan mau saudara. Jadi kita yang udah dikuatkan, kita yang sudah dihiburkan, ayo lakukan itu kepada orang lain. Jangan simpan sesuatu buat dirimu sendiri dengan berkata, ya gimana saya juga masih punya masalah, bagaimana saya bisa nguatin orang lain. Saudara tahu nggak, ketika engkau punya masalah, engkau punya pergumulan, engkau nguatin orang lain, engkau pun akan ikut dikuatkan loh. Gitu loh. Karena dampak itu tuh ada. Ketika kita menghibur orang lain, kita pun akan terhibur. Ketika kita menguatkan orang lain, kita pun akan dikuatkan. Ketika kita memberkati orang lain, kita pun akan terberkati. Itu udah prinsipnya. Apa yang you tabur, itu yang akan you tuai. Sehingga pada akhirnya kita yang kuat ini akan menguatkan orang yang lemah. Nanti orang yang lemah yang menerima kekuatan dari saudara dan saya, dia juga nanti dipakai oleh Tuhan untuk menguatkan orang lain. Demikian pula selanjutnya. Sehingga akhirnya tubuh Kristus, anak-anak Tuhan itu saling menguatkan, bukan saling serang. Tubuh Kristus, anak-anak Tuhan saling memberkati, bukan saling mengutuki. Dan itu adalah panggilan kita. Ya, kuatkan yang lemah. Orang-orang di sekelilingmu, kuatkan yang lemah. Hibur yang susah. Teguhkan iman yang tawar hati. Ya, kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapak terima kasih buat setiap benih firman-Mu. Kami bersyukur karena hari ini kami kembali disadarkan, kembali diingatkan bahwa Tuhan mau setiap kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Menghibur yang lemah, menguatkan yang lemah, menghibur yang susah, meneguhkan yang bimbang. Sehingga pada akhirnya kami boleh menjadi berkat. Kami boleh jadi perpanjangan tangan Tuhan. Pakai setiap kami, secara khusus anak-anak Tuhan yang hari ini mendengarkan firman-Mu melalui program Bible and Bed. Sebelum kami beristirahat, biarlah kami terus dibekali oleh firman Tuhan yang terus meneguhkan, menguatkan, menghibur kami. Sehingga pada akhirnya kami boleh menguatkan, meneguhkan, dan menghibur orang-orang yang ada di sekeliling kami. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan. Karena hamba percaya disampaikan firman, disembuhkan mereka. Dan yang kami semua mengalami keberkatan dan pertolongan dari Tuhan. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beristirahat saudaraku, selamat malam dan Tuhan memberkati.